Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Febriansyah dengan NIM D11211038. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah wawasan sosial budaya maritim yang ketujuh, di mana akan mereview materi mengenai suku budaya maritim suku Bajau. Nah, di sini saya akan share screen. Oke. Mengenai kebudayaan suku Bajau. Nah, suku Bajau ini biasa dikenal sebagai pengembara laut. Mungkin di telinga teman-teman sekalian sudah tidak asing lagi dengan suku Bajau ini, di mana yang sangat erat dengan kaitannya seseorang masyarakat yang melekat dengan laut. Oke, mengenal suku Bajau yang tak punya kewarganegaraan, hidup bagaikan ikan. Sebagai negara kepulauan terbesar dunia, Indonesia dan negeri budaya dan adat istiadat begitu beragam. Dari Sabang sampai Merauke, hidup ribuan suku dengan kebiasaan unik masing-masing. Nah, salah satunya suku Bajau ini. Namun salah satu yang paling unik mungkin adalah suku Bajau atau dikenal juga dengan nama suku Bajau. Suku Bajau kabarnya banyak ditemukan di perairan Sulawesi, namun beberapa sumber menyebutkan bahwa mereka sebenarnya termasuk suku nomaden atau senang berpindah tempat tinggal. Jadi 70 tahun yang lalu ataupun pada zaman dahulu beberapa suku Bajau ini tidak memiliki tempat yang menetap. Mereka selalu berpindah-pindah dengan hanya menggunakan sebuah perahu yang sangat sederhana dan menggunakan navigasi bintang. Baik, namun beberapa sumber menyebutkan bahwa mereka sebenarnya termasuk suku nomaden atau senang berpindah tempat tinggal. Belakangan, suku yang sering dijuluki Gipsi Laut ini menjadi sorotan media internasional karena perubahan fisik luar biasa. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa mengembara lautan sudah menjadi tradisi suku Bajau sejak 1000 tahun yang lalu. Nah, cukup lama jika melihat dari penelitian tersebut. Mereka sudah mengarungi sebagian besar lautan Asia Selatan untuk bertahan hidup. Orang Bajau menyelam di perairan bebas sembari berbekal tombak sederhana. Jadi suku Bajau ini tidak memiliki sebuah alat modern untuk berpindah-pindah tempat. Mereka hanya memiliki satu prinsip dan satu tujuan, yang dimana menyeberangi seluruh lautan dan hanya singgah di tempat jika ingin istirahat. Seiring berjalannya waktu, pengembara suku Bajau ini membawa mereka ke perairan Indonesia. Banyak yang kemudian mendirikan perkampungan laut di sekitar pulau-pulau di tanah air kita ini. Beberapa di antaranya terdapat di Sulawesi dan kebanyakan juga persebarannya itu di Pulau Sulawesi. Namun sejumlah sumber yang menyebutkan suku ini juga bisa ditemui di kawasan Malaysia dan Filipina karena beberapa sumber mengatakan bahwa suku Bajau ini berasal dari Filipina. Namun karena seringnya terjadi perpindahan tempat sehingga mengantarkan mereka menetap di tanah air kita ini. Lanjut tentang suku Bajau. Nah, untuk agamanya, untuk saat ini agama suku Bajau ini rata-rata beragama Islam, di mana tradisinya dikenal dengan tradisi Duata, merupakan puncak dari segala upaya pengobatan tradisional suku Bajau. Ciri yang khas yaitu rumah panggung bertiang kayu, berdinding dan berlantai papan yang sebagian beratap rumbia dibangun pada pesisir pantai. Nah, untuk rumah ini baru mereka melakukan ketika mulai menetap di Pulau Sulawesi ini. Sebelumnya untuk suku Bajau ini mereka tidak memiliki ciri khas seperti memiliki rumah kayu karena biasanya mereka itu berpindah tempat. Jadi mereka tidak memiliki suatu rumah yang menetap. Namun ketika mereka mulai tinggal di tanah air kita ini, mereka mulai membangun rumah. Nah, namun rumahnya juga tidak jauh dari ciri khas mereka yang dimana tetap tetap melekat pada laut yang dimana tiangnya itu berada di atas laut yang agak tidak terlalu dalam. Dan biasanya mereka melakukan kegiatan sehari-hari itu menggunakan perahu yang tradisional menggunakan kayu. Nah, keahlian suku Bajau sudah diajarkan teknik memancing dan menyelam oleh orang tuanya. Mereka menyelam mencari ikan gurita atau makhluk dalam air lainnya. Nah, untuk anak-anak suku Bajau ini mulai dari kecil mereka sudah diajarkan bagaimana caranya bertahan hidup di laut. Bahkan beberapa survei mengatakan bahwa suku Bajau dapat menahan nafas
satu tarikan nafas di laut itu sejauh 70 meter dalam satu tarikan nafas. Nah, fakta unik suku Bajau, suku yang tidak memiliki kewarganegaraan. Suku Bajau dari lahir hingga mati berada di perahu. Ini merupakan suatu kiasan karena jika lihat dari gambar ini, dari sedari kecil mereka memang sudah hidup di laut dan mati bahkan di laut juga. Suku Bajau tidak dapat baca dan tulis. Nah, karena di sini mereka tinggal di laut, maka minimnya sarana untuk pendidikan mereka. Jadi mungkin dapat lebih diperhatikan lagi untuk masyarakat, terkhususnya bagi anak-anak penerus bangsa di bagian di sana. Dan suku dan suku Bajau tidak tahu umur mereka. Nah, mungkin ini juga berkesinambungan dengan di mana kurangnya pendidikan di bagian daerah sana. Suku Bajau adalah penyelam yang handal. Nah, tentu sudah tidak diragukan lagi karena dari kecil mereka sudah diajarkan bagaimana cara bertahan hidup di laut. Mata pencarian suku Bajau mencari penghasilan dari kekayaan laut, ikan, bintang laut, gurita, atau kerang laut. Penghasilan dari menjadi sumber kehidupan mereka. Untuk menghidupi kehidupan hidup sehari-hari, suku Bajau atau juga dikenal sebagai orang laut, atau Sigip Siinibak menyatu dengan laut. Mereka memilih tinggal di pesisir laut. Tentunya jika tinggal di laut tidak jauh berbeda dengan mata pencariannya, yang mana mata pencarian utamanya yaitu mengenai pengolahan budidaya laut. Persebaran suku Bajau. Nah, seperti yang saya kenalkan itu sebelumnya suku Bajau ini berasal dari Filipina dan biasanya juga mulai menyebar di Malaysia dan Thailand. Dan saat ini suku Bajau ini berada di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Pulau Sulawesi, NTB, NTT, dan wilayah Indonesia di bagian timur. Jadi suku Bajau ini lebih banyak berada di wilayah timur. Mungkin demikian pemaparan dari mengenai suku Bajau ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.